Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian yang kita sadur, kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Para pemirsa, rahimani Allahu wa iyyakum, kita telah pelajari bagaimana perjalanan nyawa ataupun ruh manusia ketika dia dipisahkan dari jasadnya. Di mana tentunya perlakuan itu terkait dengan bagaimana seorang manusia ketika dia dalam kehidupannya. Jika dia seorang muslim dan dia seorang mukmin, tentunya akan mendapat perlakuan yang luar biasa dan istimewa. Namun apabila dia seorang yang kafir, pelaku dosa, seorang yang durjana, maka perlakuan terhadap ruhnya juga perlakuan yang setimpal dengan apa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Kedua ruh ini dibawa ke langit, juga mendapatkan perlakuan yang berbeda tentunya. Ruh orang mukmin akan mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa sehingga semua penduduk langit bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat dari sisi mereka. Adapun untuk ruh orang kafir, maka mereka berdoa semoga ruh tersebut tidak lewat dari sisi mereka. Begitupun ikhwah, ketika ruh kafir ini ingin naik ke langit dunia dan minta dibukakan pintu langit, ternyata tak dibukakan. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dengan ungkapan la tufat, sampai beliau membacakan ayat ya, di mana ayat menyebutkan la tufattahu lahus samawat, tidak akan dibukakan untuk dia pintu langit ya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai masuknya unta ke dalam jarum. La tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhulul jannah, dan dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai masuknya unta, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini menunjukkan kemustahilan dia untuk masuk ke dalam surga dan untuk diberikan lewat dan dibukakan pintu untuk dia. Ini sudah kita bahas secara panjang lebar di kajian yang lalu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang lalu juga ya, di mana akhir ending daripada kisah perjalanan roh manusia ke langit, endingnya yaitu roh ini dikembalikan ke jasadnya.
Ya. Dan tentunya jasad ini jasad yang mana? Ya zahirnya jasad, ikhwah. Apakah jasad yang dikubur? Bisa saja itu, ya. Hanya mungkin proses-proses berikutnya, datangnya malaikat disuruh dia duduk. Ini bagaimana? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Karena ini sudah masuk alam barzakhiyah, ya tentunya jasadnya juga nanti seperti jasad barzakhiyah. Demikian ikhwah. Baik, selanjutnya berarti sini setelah dibawa ke langit, dikembalikan ke jasadnya, maka dimulailah alam kubur. Ya, dimulailah kisah alam kubur. Inilah perjalanan ruh tadi ikhwah. Ya, kajian kita perjalanan setelah kematian, inilah perjalanan ruh kita. Dia dibawa ke langit, dicabut oleh malaikat, dibawa ke langit, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Demikian. Dan sekarang roh sudah masuk pada episode di awal dari alam kubur atau alam barzakhiyah. Baik, ikhwah azallahu iyyakum. Di dalam kuburan, ya, tentunya tidak ada pemandangan, tidak ada penampakan yang lebih mengerikan ketimbang kuburan, alam kubur tersebut. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengkisahkan. Diriwayatkan dari Ummu Hani, Maula Utsman bin Affan. Qala dia berkata, diriwayatkan oleh Hani, bukan Ummu Hani ya. Diriwayatkan oleh Hani, Maula Utsman bin Affan, Maula Utsman bin Affan, mantan hamba sahayanya Utsman bin Affan. Dia berkata, nah sedikit info ikhwah, Hani untuk orang Arab, Hani itu nama laki-laki. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia memberikan nama Hani itu untuk perempuan. Untuk orang Arab, Hani itu untuk laki-laki. Makanya di sini rawa Hani, bukan rawat, tapi rawa. Rawa Hani Maula Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Hani. Hani Maula Utsman bin Affan meriwayatkan, qala dia berkata, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Bahwasanya Utsman bin Affan apabila dia berdiri di samping kuburan, beliau menangis terseduh-seduh. Hatta yabulla lihyatahu, hingga jenggotnya basah karena terkena derayan air mata. Faqila lahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, kepada Utsman bin Affan. Tudhkarul jannatu wan naru fala tabki. Wa tabki min hadza. Orang mengatakan kepada Utsman bin Affan, Anda ini bagaimana? Ketika surga disebut-sebut, ketika neraka disebut-sebut, Anda tak menangis. Tapi mengapa ketika Anda di sini Anda menangis? Ketika Anda berdiri di samping kuburan, Anda bisa menangis sampai terseduh-seduh seperti itu, sampai basah jenggotnya. Kenapa? Begitulah pertanyaan yang mereka merasa aneh begitu. Bukankah surga dan neraka adalah suatu hal yang sangat dahsyat? Surga dahsyat nikmatnya, neraka dahsyat azabnya. Sementara kuburan, ya inilah kuburan. Dengan bentuk-bentuk kuburannya. Demikian. Ya tentunya tidak sedahsyat akhirat. Kalaupun ada azab kubur, tidak sedahsyat azab neraka. Kalaupun ada nikmat kubur, tidak sedahsyat nikmat surga. Lantas, mengapa ketika disebutkan surga dan neraka Anda nggak menangis? Disebut ketika melihat kuburan Anda menangis. Inilah ungkapan hati yang penanya. Kenapa bisa seperti itu? Sepertinya ada sesuatu di balik ini semua. Jadi dia ingin tahu kenapa, begitu ikhwah. Ini menunjukkan para sahabat itu selalu jeli dalam melihat sahabat-sahabat seniornya. Ini pasti ada sesuatu yang kami nggak tahu ini. Faqal, lantas Utsman bin Affan pun berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innal qabra awwalu manzilatan min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah tempat singgahan yang pertama di antara tempat singgahan-singgahan akhirat yang lainnya. Ya, perjalanan kita demikian ikhwah.
ya, singgah di kuburan. Nanti setelah itu di padang mahsyar, kemudian dan seterusnya. Ada tempat-tempat singgahan. Dan kata beliau, sesungguhnya kuburan ini, alam kubur merupakan tempat persinggahan manusia yang pertama di antara tempat persinggahan akhirat yang lainnya. Fa in naja minhu, kalau dia berhasil selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Setelah itu akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, namun kalau dia tak selamat dari azab kubur, tak selamat dari fitnah kubur, maka fama ba'dahu asyaddu minhu. Apa yang selanjutnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada kuburan. Demikian ikhwah. Jadi kalau seorang itu sudah masuk ke alam kubur, kemudian Masya Allah, karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dia nikmat kubur. Berarti itu merupakan awal dari kenikmatan yang adapun nikmat-nikmat berikutnya itu akan datang jauh dan jauh berlipat ganda lebih nikmat ketimbang alam nikmat kubur. Namun ingat, kata Utsman bin Affan, ini ikhwah, ini yang menjadi rahasia mengapa beliau menangis. Kalau ternyata dia, kuburannya, alam kuburnya, tempat azabnya. La haula wa la quwata illa billah. Azab yang menunggunya jauh lebih dahsyat dibandingkan azab kubur. Inilah mengapa Utsman bin Affan menangis ketika dia melihat kuburan. Inilah awal dari keberuntungan dan kerugian seorang hamba. Jika dia beruntung di sini, maka akan beruntung dan jauh lebih beruntung berikutnya. Namun ketika dia rugi di sini, ketika dia bermasalah di sini, maka masalah berikutnya akan jauh lebih berat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi itulah mengapa Utsman bin Affan menangis terseduh-seduh ketika dia berada di kuburan. Makanya wajar ikhwah, Rasulullah katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah, fa innahu tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu dapat mengingat hari akhirat. Tapi begitu pun ikhwah, tetap saja ya, ziarah kubur akan mengingatkan manusia hari akhirat, itu tak semua ternyata.